Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Umar Zain. Kali ini kita membicarakan tentang vaksinasi COVID. Vaksinasi COVID bukan mencegah penularan COVID. Kita tahu pada penyebaran COVID-19 ada faktor agent media transmisi yang akan menyebabkan pencemaran atau polusi ataupun kontaminasi yang ini menimbulkan potensi penyakit pada manusia. Nah, pada COVID-19 agent dan media itu menyatu pada manusia. Jadi pada manusia itu dia sebagai carrier dan juga agent ada pada manusia itu, dan juga dia sebagai media perantara yang bisa menyebarkan virus corona dari pengidap kepada orang-orang yang sehat, terutama pada orang-orang yang banyak atau disebut dengan populasi. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dalam hal ini COVID-19 itu ada berbagai tahap yang dimulai dari deteksi dini dan diagnosis dini. Ini yang kita kenal dengan 3T: tracing, testing, and treatment. Kemudian setelah kita lakukan deteksi dan diagnosis dini, maka kita sudah tahu untuk mengendalikan faktor risiko. Tentunya bagi yang positif dilakukan tindakan, apakah isolasi, pengobatan, tergantung kondisi pasiennya. Kemudian dilakukan pelaporan. Nah, di sini dalam pelaporan ini peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang akurat, data yang benar, dan data yang benar-benar menunjukkan tingkat penularan di suatu lingkungan atau suatu daerah. Nah, dengan data-data yang ada dan penanganan pasien itu, tentunya kita sudah melakukan proteksi, yaitu melindungi masyarakat yang belum terinfeksi supaya jangan terinfeksi, yang terinfeksi ditanggulangi sesuai dengan kondisi klinis pasiennya. Nah, setelah itu barulah kita melakukan promosi, sehingga dengan demikian kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat. Itulah kontrol infeksi menular yang harus dilakukan secara sempurna. Kemudian tahapan penanggulangan itu yang pertama terkontrol, artinya jumlah pasien yang dideteksi, yang didiagnosis dini, kemudian ditangani itu terkontrol. Kalau bisa jangan bertambah, kalaupun bertambah tidak terlalu banyak, dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Kemudian setelah dilakukan kontrol, kalau bisa tadi dengan tindakan preventif, dilakukanlah eliminasi, artinya mengurangi angka kesakitan. Jumlah kasus diupayakan makin hari makin menurun. Itu namanya eliminasi. Apabila eliminasi ini berhasil, maka jumlah kasus terus menurun dan akhirnya kita bisa melakukan eradikasi atau menghilangkan kasus keseluruhan. Nah, itulah tahapan-tahapan penanggulangan setiap penyakit infeksi menular, termasuk penyakit COVID-19 ini. Proporsi penanggulangan wabah itu, kalau kita lihat untuk kasus-kasus pasien COVID-19, yang paling besar perannya itu untuk penanggulangan wabah itu adalah upaya-upaya preventif atau pencegahan dan promotif atau penyuluhan. Disinilah yang paling besar. Sementara tindakan preventif itu termasuk lockdown atau PSBB. Jadi PSBB atau lockdown ini adalah bagian dari preventif. Sedangkan untuk manusia
yang belum terkena infeksi, maka kita upayakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Nah, di sini termasuklah vaksinasi. Jadi vaksinasi itu bukan untuk mencegah penularan, tetapi dia untuk meningkatkan imunitas orang yang belum terinfeksi COVID-19. Kalau pencegahan penularan itu dengan upaya-upaya preventif yang termasuk dengan protokol kesehatan. Sementara kuratif ini porsinya kecil. Karena kuratif ini adalah orang yang sudah terinfeksi dan menimbulkan gejala. Jadi kalau dia gejalanya ringan, diupayakan jangan sampai berat. Kalau gejalanya berat, diupayakan jangan sampai meninggal dunia. Itulah upaya kuratif. Proporsi yang kecil ini tetapi membutuhkan dana, tenaga, dan sarana yang cukup besar. Seperti yang kita lihat saat ini, di negeri ini penanganan kuratif ini sangat banyak menghabiskan dana dan bahan-bahan medis lainnya. Sementara agen atau virus penyebab itu, ya, itu tindakannya hanya kita bagaimana mengetahui, mendiagnosisnya, kemudian mempelajari sifat-sifat dari virus itu, serta mungkin ada upaya-upaya untuk mencari pengobatan yang tepat atau obat-obat pilihan yang sampai saat ini belum ditemukan obat pilihan atau drug of choice untuk COVID-19 ini. Sedangkan imunisasi tujuannya adalah yang pertama itu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kalau angka kematian dan kesakitan ini bisa kita turunkan secara bertahap, maka nanti akan tercapai yang disebut dengan kekebalan kelompok atau herd immunity, yaitu apabila populasi yang divaksinasi oleh vaksin COVID-19 sudah mencapai 70%. Sehingga nanti orang-orang yang tidak diimunisasi pun akan terlindungi secara alamiah karena 70% dari lingkungannya sudah memiliki kekebalan terhadap infeksi COVID-19. Dan apabila ini terjadi, maka masyarakat sudah terlindungi sehingga sistem kesehatan sudah diperkuat secara menyeluruh. Nah, dengan demikian maka produktivitas masyarakat pun akan terjaga sehingga dampak dari wabah COVID-19 ini, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi, otomatis akan teratasi karena produktivitas masyarakat sudah membaik dan bisa kita optimalkan. Tetapi ini kan prosesnya panjang, membutuhkan waktu, membutuhkan disiplin, dan membutuhkan upaya-upaya promotif yang terus-menerus. Jadi sekali lagi, dengan vaksin, ya, pertama kita harapkan orang itu tidak terinfeksi. Jadi setelah vaksinasi juga upaya-upaya pencegahan harus dilakukan dengan protokol kesehatan. Kalau bisa jangan terinfeksi, kalau dia pun terinfeksi, tetapi dia sudah mendapat vaksin, sudah timbul imunitas tubuhnya, sudah timbul antibodi dalam tubuhnya, kita harapkan dia tidak bergejala atau asimptomatik kalau dia sudah divaksin. Kalaupun dia bergejala, diharapkan gejalanya ringan, sehingga tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kalaupun dia gejalanya berat dan membutuhkan perawatan di rumah sakit, ditangani, tidak menyebabkan kematian. Nah, inilah langkah-langkah tujuan dari pemberian vaksin kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, secara umum akan mencegah transmisi. Jadi transmisi itu atau penularan itu dicegah bukan perorangan, bukan dengan memberikan vaksin pribadi, maka orang itu tidak bisa tertular, tetapi secara kelompok apabila sudah terbentuk herd immunity atau immunity kelompok pada suatu populasi. Demikian penjelasan, semoga dapat dipahami. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.